Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Raya Al-Mustaqim ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal soleh. Kalau kemudian kita bertanya kepada diri kita, apakah kita menghendaki tertimpa musibah? Maka orang yang waras, orang yang wajar akan mengatakan dia tidak ingin tertimpa musibah. Akan tetapi yang sungguh sangat menarik, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersamaan dengan Dia akan menguji mereka. Ujian-ujian yang datang bersamaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, yakni Dialah yang mematikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, yakni Dialah yang menghidupkan. Hidup dan mati seorang hamba di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kemudian Dia menguji kalian, menguji orang-orang yang Dia hidupkan, menguji orang-orang yang nanti akan Dia matikan, tentang siapakah yang paling baik di antara mereka amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasanya Dia akan menguji kita. Ujian-ujian yang menimpa diri kita, yang bisa kita rasakan dari yang mulai mungkin kita sudah tidak memperdulikannya lagi, karena ujian tersebut kerap sekali datang menghampiri kita, sehingga terkadang kita merasakan itu sebagai suatu yang bukan ujian, atau ujian-ujian yang besar yang menimpa kita dan kita merasakannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Dia Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, ketika menjelaskan bahwasanya manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'in minal khaufi wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfus wa thamarat wa basirus sabirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit ketakutan. Ujian Allah Subhanahu wa taala ini sedikit sekali dari apa yang mampu Dia timpakan kepada diri kita. Kalau kemudian kita cermati dengan baik-baik ayat ini, Al-Baqarah ayat ke-155 ini, para ulama menjelaskan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia makhluknya ini sedikit. Bisyai, sedikit sekali. Sedikit sekali apa? Dibanding apa? Dibanding dua macam. Dibanding dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan atas ujian yang Dia yakni Allah Subhanahu wa taala mampu timpakan kepada kita. Kita merasakan belakangan ini sebagian di antara rumah-rumah kita terendam banjir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang tinggi banjir itu mungkin bervariasi dari mulai semata kaki sampai sekian meter. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sedikit sekali dibanding apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Nuh. Sedikit. Kalau kita merasakan ujian-ujian yang kita rasakan ini sedikit sekali dari kemungkinan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian itu kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, kata para ulama, sedikit sekali dibanding kemaksiatan yang kita kerjakan. Kalau kemudian setiap kemaksiatan yang kita kerjakan itu layak untuk diuji dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak tersisa satu orang pun yang hidup di muka bumi ini. Ini kata Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kalau setiap kemaksiatan yang kita kerjakan, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah ujian kepada diri kita, maka tidak tersisa satu pun orang yang hidup di muka bumi ini. Tidak saya, tidak Anda, tidak kita semua. Maka di antara sekian banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala hukum kita dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan tersebut tidak semuanya, sedikit sekali. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sedikit sekali dari perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian. Di awal telah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, bahwasanya Dia yang menciptakan kematian, Dia yang menciptakan kehidupan. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Begitu juga kata Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, mayazzalu bala'u bil mu'min wal mu'minati fin nafsihi wa waladihi wa malihi. Akan senantiasa bencana menimpa mukmin dan mukminah. Mayazzalu, senantiasa, tidak terputus-putus. Bencana menimpa seorang mukmin dan mukminah. Maka jangan kemudian ada buruk sangka sedikit pun di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa ujian, kita kemudian mendatangkan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah saya apa? Bahkan orang-orang yang semakin kuat keimanannya, mukmin dan mukminah, semakin besar ujiannya. Maka berhubung Rasul adalah orang yang paling kuat keimanannya, para nabi dan rasul orang yang paling kuat keimanannya, maka kata beliau, asyaddul bala al-anbiya tsumma amsal fa amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian yang semisalnya dan kemudian yang semisalnya. Rasul mengatakan, mayazzalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati, akan senantiasa seorang mukmin dan mukminah tertimpa bencana, bala bencana menimpa seorang mukmin dan mukminah. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala membenci seorang mukmin dan mukminah? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana tersebut kepada mereka? Tidak, sama sekali tidak. Tujuannya apa, kata Rasul alaihi salatu wasallam, hatta yalqaulaha ma alaihi minal khati'ati. Senantiasa bencana menimpa diri seorang mukmin dan mukminah hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun juga. Maka seseorang yang memiliki pandangan yang baik terhadap Rabb-nya, maka dia akan senantiasa menghadirkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bencana yang menimpa diri dia adalah salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah yang disampaikan oleh para ulama ketika para ulama menjelaskan kenapa Rasul alaihi salatu wasallam mensyariatkan berdoa
ketika mengunjungi orang sakit dengan mengatakan la ba'sa bihi tahurun insyaallah, tidak mengapa dengan penyakitmu ini, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala penyakitmu ini akan menyebabkan engkau terbersih dari segala macam dosa dan kesalahan. Tuhur insyaallah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menafsirkan ayat tadi Al-Baqarah ayat ke-155, para ulama mengatakan, semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ayat ini adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut para nabi dan rasul bahwasanya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang berat. Allah Subhanahu wa taala akan menguji para pengikut nabi dan rasul. Begitu kata rasul kita, asyadul bala al-anbiya, summa amsal fa amsal. Yang paling berat bala bencana yang menimpa manusia adalah untuk para nabi dan rasul, kemudian orang yang semisalnya, dan kemudian orang yang semisalnya. Maka semakin kita berusaha mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul, ittiba kepada mereka, maka jangan kira ujian semakin sedikit, ujian semakin kuat, ujian semakin kuat. Apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji para pengikut nabi dan rasul dengan perkara-perkara yang berat, supaya nyata diketahui orang yang mengikuti dengan sebenar-benarnya para nabi dan rasul dan orang yang akan berpaling dari mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, bahkan manusia pada umumnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, akan tertimpa bencana, tertimpa musibah. Tidak peduli apakah dia muslim atau kafir, tidak peduli apakah dia seorang yang taat atau ahli maksiat. Siapa yang diciptakan, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Akan tetapi sungguh sangat merana seorang muslim yang mengalami ujian kemudian keadaannya tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat mengenaskan seorang muslim yang menerima ujian, bahkan keadaannya na'udzubillah min zalik lebih buruk daripada orang-orang kafir. Kalau kemudian seorang muslim tertimpa ujian berupa penyakit, orang-orang kafir juga sakit. Kalau seorang muslim tertimpa ujian berupa kebanjiran, orang-orang kafir juga ada yang kebanjiran. Kalau seorang muslim ada yang tertimpa ujian berupa bangkrut usahanya, orang-orang kafir juga ada yang bangkrut. Bahkan kalau ada seorang muslim yang tertimpa ujian dengan sebab meninggal orang yang dia cintai, orang-orang kafir juga tertimpa ujian yang semisal ini. Semuanya sama, tapi yang membedakan adalah sikap menghadapi ujian. Bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ujian? Apakah kemudian sikapnya persis seperti orang-orang kafir, atau bahkan lebih buruk daripada mereka, atau bahkan kemudian dia bisa menampakkan alamat-alamat keindahan-keindahan keimanannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim harus berbeda dengan orang-orang kafir. Sudah barang tentu seorang muslim wajib bersabar ketika dia tertimpa ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang tadi telah kita sebutkan, surat Al-Baqarah ayat ke-155, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, niscaya kami akan uji mereka. Mereka itu siapa? Seluruh manusia, dengan sedikit ketakutan, sedikit kehilangan harta benda, kelaparan, rasa cemas, kehilangan orang-orang yang dicintai, semuanya ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Orang-orang yang sabar di hadapan ujian, tidak kemudian melencengkan tauhidnya ketika berhadapan dengan ujian. Bahkan kemudian dia semakin meyakini ujian ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan pondasi keimanannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, bagaimana sikap orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ujian, allazina iza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar, maka di antara syiar yang mereka tampakkan, mereka istirja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apabila kemudian dimaknai secara mendalam oleh seorang muslim, maka dia tidak akan cemas atas ujian apapun yang menimpa dirinya. Ujian jangan dicari, tapi kalau hadir, hadapi dengan sikap perwira sebagai seorang muslim. Musibah jangan dicari, tapi kalau menimpa diri seorang muslim, hadapi dengan jantan sebagai sikap seorang muslim. Dia ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kalimat ini bukan cuma semata-mata ucapan saja. Betapa banyak orang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tetapi tidak memahami maknanya, apalagi menghayatinya. Kalau kemudian misalnya dia kehilangan usahanya, bangkrut, dan itu sebuah bentuk ujian musibah, dan dia tahu bahwasanya dia wajib bersabar, dan di antara perhiasan sabar di dalam tertimpa ujian musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu bersumber dari Allah. Harta kita bersumber dari Allah, usaha kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, rumah kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita cintai bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa keberatan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya kembali? Bukan cuma semata-mata mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian mendatangkan kalimat lanjutan, mengapa engkau ambil ini ya Allah? Loh, bukankah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu maknanya segala sesuatu bersumber dari Allah dan akan kembali kepadanya? Kok tiba-tiba setelah itu dia mengucapkan mengapa engkau timpakan ini kepada diriku? Mengapa engkau ambil usahaku? Mengapa engkau ambil orang-orang yang aku cintai ya Allah? Apa makna kalimat yang barusan tadi dia ucapkan? Kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita tidak memiliki diri kita sendiri. Secara hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita tidak memiliki diri kita sendiri. Tidak Ustadz, saya memiliki rumah. Anggap saja kemudian asumsi Anda benar, bahwasanya hakikatnya Anda pemilik rumah tersebut. Tetapi kalau didatangkan pertanyaan, lalu Anda yang memiliki rumah ini milik siapa? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwasanya rumah ini adalah kepemilikan kita yang hakiki, kalau bahkan kita sendiri yang mengklaim pemilikan rumah tersebut bukan milik kita sendiri? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sekedar mantra yang diucapkan, nauzubillah min zalik, seakan-akan sebuah mantra rapal-rapal melesat begitu saja tanpa kemudian diimani. Kalau kemudian kalimat ini diimani dengan sebenar-benarnya akan menimbulkan kelapangan hati di dalam hati seorang muslim. Dan ini kemudian dipraktekkan dengan sangat baik oleh Ummu Salamah. Ketika kemudian Ummu Salamah suaminya meninggal Abu Salamah, dia berpikir,
Siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada laki-laki terbaik di muka bumi ini. Abu Salamah adalah laki-laki yang terbaik. Tidak ada terbersit sedikit pun juga di benaknya bahwasanya suatu saat Rasul akan melamarnya. Tapi keimanannya kemudian menuntun dia untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia ingat bahwasanya Rasulnya, pada saat itu Rasul belum menjadi suaminya, mengajarkan siapa yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Ini dia sifat seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang menimpa dirinya sungguh sangat merugi kalau kemudian hanya dia cela, dia gerutu dengan sebab itu. Maka seseorang yang soleh, sebagaimana kemudian diucapkan oleh Urwah bin Zubair ketika kakinya barusan saja dipotong dan dia mendapatkan kabar anak bungsunya meninggal terjatuh dari atas, yakni atap rumah, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ditanya oleh sahabat-sahabatnya, bagaimana engkau mungkin bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah padahal barusan tadi kakimu dipotong dan barusan tadi engkau mendapatkan kabar anak bungsumu mati? Apa kata Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, keponakannya Aisyah, adiknya Abdullah bin Zubair, sungguh aku mengucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa diriku dengan beberapa sebab. Yang pertama, musibah itu tidak lebih besar. Bayangkan kalau kemudian musibah itu menimpa sesuatu selain kakiku. Musibah itu tidak terlampau besar. Kecil di hadapan orang-orang yang besar musibah yang menimpa diri dia. Kalimat yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Kecil bagi orang-orang yang besar musibah yang menimpa dirinya, dan sebaliknya besar bagi orang-orang yang kecil musibah yang menimpa dirinya. Kecil bagi orang-orang besar musibah yang menimpa dirinya. Kecil bagi Urwah bin Zubair, musibah ini nggak besar, kaki. Dan segala puji bagi Allah, aku tidak pernah melangkahkan kakiku itu ke tempat maksiat. Kecil ini. Sebab apalagi wahai Urwah, aku tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan alhamdulillah. Berat. Ketika tertimpa musibah mengucapkan alhamdulillah berat. Karena siapa yang suka tertimpa musibah? Hanya orang-orang yang kuat keimanannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sanggup secara tulus mengucapkan alhamdulillah. Makin kagum orang-orang yang hadir di sekitar Urwah bin Zubair. Lalu apalagi Urwah, musibah itu tidak menimpa agamaku. Coba bayangkan, kalau rumah kita kebanjiran itu musibah, tapi kalau kemudian akidah kita terancam, itu musibah yang lebih besar. Kalau nggak makan itu musibah, tapi kalau ada di antara anggota keluarga kita yang keluar dari agama Islam, itu musibah yang lebih besar. Nggak makan itu musibah, kelaparan itu musibah. Tapi kalau na'udzubillah min zalik, kita keluar dari agama Islam, musibah yang tidak terperikan. Makin kagumlah orang-orang ini di sekitar Urwah bin Zubair. Maka Ummu Salamah mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa diri kita.
Jangan biarkan musibah ini lewat saja, bahkan kemudian nauzubillah min zalik, musibah ini menambah koleksi dosa kita. Dengan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala dan menuduh Allah Subhanahu wa taala kejam serta tidak adil. Betapa kejamnya Engkau ya Allah menimpakan hal ini kepada diriku. Ini saya hanya memberikan contoh. Nauzubillah, saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan ini. Apa salah saya ya Allah sehingga Engkau menimpakan musibah ini kepada diri kita? Apa kita maksum? Kalau ada orang yang tidak layak untuk ditimpa musibah karena tidak pernah berbuat dosa, dialah Nabi kita, Al-Maksum. Tapi Anda perhatikan, bukankah musibah menimpa diri beliau mulai dari kelaparan, mulai dari patahnya gigi, mulai dari pertempuran, mulai dari karib kerabatnya yang menentang dakwahnya, mulai dari pemboikotan, mulai dari penentangan kaum muslimin terhadap beliau. Ketika kaum muslimin pada hari-hari ini menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasallam, bukankah itu musibah yang menimpa diri Rasul? Jadi kalau ada orang yang layak untuk tidak tertimpa musibah karena tidak pernah berbuat dosa, Rasul. Tapi bahkan sampai penghujung hayatnya beliau tertimpa musibah. Musibah kematian. Dan kematian itu musibah. Kan hadis Ummu Salamah ini mengucapkan itu. Ketika Abu Salamah mati, maka aku berpikir siapa orang yang paling baik selain Abu Salamah? Enggak ada. Tapi aku ingat Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, siapa yang tertimpa musibah, berarti kematian itu musibah, bahkan musibah yang sangat besar. Dan dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khaira minha, dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik. Dan dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul alaihi salatu wasalam berjanji akan menggantikan yang lebih baik bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Kalau kemudian dia menyikapi musibah itu dengan benar di dalam rambu-rambu syariat, maka Ummu Salamah diam selama beberapa waktu, menunggu masa iddahnya selesai, sambil bersabar di dalam kesendiriannya menjadi seorang janda, dan terbayang pada benaknya perjalanan yang jauh menuju ke negeri Habasyah. Ummu Salamah dengan Abu Salamah adalah di antara para sahabat yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Dan itu bukan perjalanan senang-senang. Itu perjalanan yang jauh ke suatu daerah yang belum sama sekali mereka ketahui. Terbayang di benak Ummu Salamah perjalanan sedemikian jauh bersama suaminya Abu Salamah untuk menjaga agama mereka, karena diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam diam dia dalam kesendirian sambil meyakini janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi apa? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Karena Rasulnya, nabinya juga tidak menginformasikan ganti yang lebih baik itu berupa apa. Tapi pasti ada. Azan ini? Bunyi apa tadi? Saya kalau mendengar suara itu langsung ingat azan. Padahal belum. Ini yang saya bahas baru halaman kelima. Ini makalahnya halaman kelima dari 15 halaman. Halaman kelima dari 15 halaman ya. Tadi kata Bapak pembawa acara ada tanya jawab ya. Kita tanya jawab apa nih? Ummu Salamah diam di dalam kesendirian. Dia yakin akan janji dari Rasul, akan janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul alaihi salatu wasallam, tapi dia tidak tahu. Ini masalah kita jemaah.
Kita meyakini, tapi mungkin kemudian kita berpandangan bahwasanya musibah itu diganti dengan yang semisal. Kalau kehilangan rumah, maka akan datang rumah yang semisal. Sedikit pun tidak terbayang pada diri kita bahwasanya ganti itu nanti di surga berupa ganjaran-ganjaran pahala. Perhitungan kita itu betul-betul matematis, duniawi sekali. Betul-betul matematis, dunia sekali. Tidak terbayang sedikit pun di benak sebagian kaum muslimin pada hari ini gantinya di surga kelak. Maka na'udzubillah min zalik, kalau kemudian semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tanpa dia sisakan sedikit pun di akhirat kelak, sungguh kita merugi sebenarnya. Seorang muslim seharusnya ridho dengan tidak mendapatkan apa-apa di muka bumi, akan tetapi semuanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apalagi kalau kemudian dapat di muka bumi dan di akhirat. Ini menggembirakan. Diam Ummu Salamah menghitung hari-hari iddahnya. Maka selesai hari iddahnya, datang seseorang yang dia tidak pernah menyangka sedikit pun juga bahwasanya orang ini akan melamar dirinya dan akan menjadikan dia sebagai seorang istri. Dia adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata Ummu Salamah bergumam di dalam lisannya, maka aku tahu bahwasanya ganti dari Abu Salamah adalah orang yang terbaik. Dia adalah Muhammad. Maka jadilah Ummu Salamah Ummul Mukminin yang tidak pernah terbayang di benaknya sedikit pun juga. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat, perhatikan baik-baik perkara ini. Seorang muslim dia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, wabasirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian. Bersabar menunggu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kita ini enggak sabar menunggu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sabar. Dengan sebab ketidaksabaran ini kita melakukan kemaksiatan yang dengan sebab itu terbatalkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Dia sudah ikhlas berdoa kepada Allah. Ya Razak, berikanlah aku rezeki. Dia sudah ikhlas. Ini tinggal menunggu ijabahnya. Tapi dia kurang punya kesabaran. Ya, nggak datang-datang ini rezeki. Udahlah, pelihara tuyul aja lah. Pelihara apa? Tuyul. Apa betul tuyul itu bisa nyolong duit? Allahu a'lam ya. Jadi dengan sebab ketidaksabaran kita lah janji dari Allah Subhanahu wa taala itu terbatalkan. Ini makna ucapan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Tidaklah bencana itu diangkat dengan sebab istighfar, dan tidaklah bencana itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa dan maksiat. Kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Sungguh engkau Allah tidak akan mungkin mengingkari janjimu. Cuman kadang-kadang kita sebagai seorang hamba enggak punya kesabaran. Dan kemudian melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya, dengan sebab kita melanggar syariat itu, maka terbatalkanlah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang batalkan. Sabar di dalam segala hal. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan tentang kewajiban bersabar ketika tertimpa musibah, apa kata beliau? As-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu harus engkau hadirkan di dalam kesempatan pukulan yang pertama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib jemaah. Kita punya waktu 5 menit lagi nih.
Ini belum selesai nih ya. Kapan-kapan kita lanjutin pembahasannya. Yang saya bahas tadi, ada satu hal yang belum saya bahas, yakni faidah-faidah dan hikmah-hikmah di balik musibah, yang di sana saya bacakan saja secara cepat biar tidak, ibaratnya kalau makan sampai selesai lah ya. Walaupun mungkin keselak gara-gara cepet-cepet. Faidah di balik musibah. Ada beberapa faidah di balik musibah. Yang pertama, musibah yang menimpa seorang hamba menunjukkan kekuatan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jepang pada suatu saat pernah berkata, orang-orang Jepang, ketika mereka buat sebuah pondasi bangunan yang bisa goyang-goyang, pondasi bisa goyang-goyang, coba tuh. Sebagai usaha preventif supaya bangunan itu tidak rubuh ketika tertimpa gempa, mereka katakan, wah udah ini bangunan-bangunan di Jepang ini aman. Kalau ada gempa sekian besar sampai sekian skala Richter gak akan ambruk. Apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada orang-orang Jepang tahun 2016? Bencana yang sedemikian besar. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kekuatannya kepada kita. Maka jangan sampai sedikit pun kita ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah menjadikan seorang hamba memurnikan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan orang-orang yang awalnya tidak pernah ke masjid, ketika tertimpa musibah ke masjid, minimal untuk mengungsi. Ya kan? Si bapak itu ke masjid, mengungsi ternyata. Ini jangan kita nyinyirin ya jemaah ya. Ahlan, mudah-mudahan ente jadi penghuni masjid tetap Pak. Ya, nggak perlu nunggu apa kebanjiran baru ke masjid Pak ya. Itu ahlan. Sambut orang-orang model kayak gini, jangan dinyinyirin ya. Dikit lagi kita bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kalau di awal-awal bulan Ramadan kita jumpai ada muka-muka baru yang masuk ke masjid-masjid kita ya. Wes ente tumben masuk masjid. Ini ada orang yang mau masuk masjid, jangan dilemahin semangatnya ya jemaah. Tumben ente masuk masjid, biasanya masuk pos ronda. Jangan dilemahin. Harusnya kemudian kita sambut dia, masya Allah bang. Kita buat dia nyaman agar jangan kembali lagi ke pos ronda. Ya kalau ke pos ronda baliknya buat ronda sih bagus. Kalau banting gaple gimana? Ya, maka jemaah apa? Musibah itu menjadikan seorang hamba memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala jadi ingat, ternyata dia punya Rabb. Kemudian musibah itu menjadikan seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di hadapan Allah. Musibah itu menjadikan kaum muslimin itu terdidik, terbina, terbangkitkan sifat penyantunnya. Coba bayangkan kalau ada musibah di mana-mana, tiba-tiba kaum muslimin secara sukarela mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, membantu, menggalang dana. Musibah kemudian menyebabkan seseorang mampu bersabar. Musibah itu madrasah untuk kesabaran. Kalau Anda sudah tidak sanggup lagi bersabar menghadapi kelakuan suami atau istri Anda, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah untuk mendidik Anda supaya bisa bersabar. Musibah itu madrasah untuk bersabar. Kadang-kadang kita ini gagal di dalam madrasah sabar di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan madrasah kesabaran yang lain berupa musibah. Madrasah sabar musibah itu. Kalau kita punya pandangan yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah ini rupanya madrasah untuk kita supaya mendidik kita bisa bersabar. Kemudian musibah tersebut akan membersihkan dosa dari berbagai macam kesalahan. Azan ini ya. Ya kita baca lanjut ya. Dengan musibah itu akan menjadikan seorang hamba mengetahui kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini biasa makan, minum, kenyang begitu ya, maka kita nggak merasa kelaparan. Coba kalau tertimpa musibah,
air minum ini nih enak banget. Kalau kemudian apa? Kita nggak jumpa air bersih, iya kan? Kemudian juga jemaah, ya, musibah itu akan menghalangi seseorang untuk memiliki sifat angkuh, sombong dan yang semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Ini saya ntar di-print ini sama Pak DKM. Boleh kita buka tanya jawab satu atau nggak boleh? Kita cukupkan ya? Cukupkan? Gimana Pak DKM? Pak DKM-nya yang mana sih? Saya nggak ngelihat ini. Minta izin Pak DKM boleh? Apa kita cukupkan? Kita cukupkan ya. Baik, insyaallah taala suatu saat akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.